Negara yang saya bahas pada topik saya adalah negara kecil yang terletak di Pasifik yang bernama Tuvalu. Tuvalu, atau yang dulunya dikenal sebagai Kepulauan Ellis, adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di antara Hawaii dan Australia di Samudra Pasifik. Negara ini memiliki tetangga negara-negara kecil lainnya seperti Kiribati, Nauru, Samoa, dan Fiji. Tuvalu terdiri dari 4 pulau karang dan 5 atol besar. Populasi penduduk negara ini kurang lebih 10.000 jiwa yang membuatnya menjadi negara berdaulat ketiga terpadat di dunia dengan Vatican City dan memiliki penduduk lebih sedikit dari Nauru. Tuvalu mempunyai luas daratan hanya 26 km persegi. Tuvalu adalah negara terkecil keempat di dunia, lebih besar dari kota Vatikan dengan luas 0,44 km persegi, Monaco dengan luas 1,95 km persegi, dan Nauru dengan luas 21 km persegi. Tanah di Tuvalu tidak cocok untuk pertanian dan badan air yang terkurung daratan. Laguna sangat umum ditemukan di tempat ini. Titik tertinggi di antara 114 pulau yang membentuk negara ini hanya setinggi 5 meter di atas permukaan laut. Negara ini memperoleh kemerdekaannya pada 1 Oktober 1978 dari pemerintahan Britania Raya. Bentuk pemerintahan negara Tuvalu adalah monarki konstitusional. Ibu kota negara adalah Funafuti, lagu kebangsaannya Tuvalu Mote Atua. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Tuvalu dan juga bahasa Inggris. Dan mata uang yang berlaku adalah dolar Australia. Negara ini terbagi menjadi 9 distrik, yaitu Funafuti, Nanumea, Nui, Nukufetau, Nukulaelae, Faitupu, Nanumanga, Niulakita, dan Niutao. Dari tahun 1996 hingga 2002, Tuvalu adalah salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik di Pulau Pasifik dan mencapai tingkat pertumbuhan produk domestik bruto rata-rata sebesar 5,6% per tahun. Pertumbuhan ekonomi melambat setelah 2002 dengan pertumbuhan PDB 1,5% pada tahun 2008. Tuvalu terpapar dengan kenaikan cepat harga bahan bakar dan pangan dunia pada 2008 dengan tingkat inflasi mencapai 13,4%. Tuvalu bergabung dengan Dana Moneter Internasional atau yang dikenal dengan IMF pada 24 Juni 2010. Laporan IMF 2010 tentang Tuvalu memperkirakan bahwa Tuvalu mengalami pertumbuhan 0 dalam PDB 2010 setelah ekonomi mengalami kontraksi sekitar 2% pada tahun 2009. Pada 5 Agustus 2012, Dewan Eksekutif IMF menyimpulkan konsultasi pasal 4 dengan Tuvalu dan menilai ekonomi Tuvalu. Pemulihan yang lambat sedang berlangsung di Tuvalu, tetapi ada risiko penting. PDB tumbuh pada 2011 untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global yang dipimpin oleh sektor retail swasta dan belanja pendidikan. Kami berharap pertumbuhan akan meningkat perlahan. Country Report IMF 2014 mencatat bahwa pertumbuhan PDB real di Tuvalu telah berubah-ubah rata-rata hanya 1% dalam dekade terakhir. Country Report 2014 menggambarkan proses pertumbuhan ekonomi yang secara umum positif sebagai hasil dari pendapatan besar dari lisensi penangkapan ikan bersama dengan bantuan asing yang besar. Sementara defisit anggaran sebesar 0,4 juta dolar Australia diproyeksikan untuk 2015. Asian Development Bank atau ADB menilai anggaran sebesar 14,3 juta dolar Australia dalam surplus sebagai akibat tingginya biaya lisensi ikan tuna. ADB memperkirakan bahwa laju pertumbuhan 2% untuk 2015 akan berlanjut hingga 2016. Meskipun demikian,
Tuvalu memiliki PDB terkecil dari negara berdaulat di dunia. Populasi Tuvalu pada sensus yang dilakukan pada tahun 2002 adalah 9.561 jiwa, dan populasi pada sensus yang dilakukan pada tahun 2012 adalah 10.640 jiwa. Sensus terbaru pada tahun 2017 menempatkan populasi pada 11.192 jiwa. Populasi Tuvalu, terutama dari etnis Polinesia, dengan sekitar 5,6% dari populasi adalah orang Mikronesia. Pada perkiraan yang dilakukan tahun 2018, usia harapan hidup bagi wanita di Tuvalu adalah 69,5 tahun dan 65 tahun untuk pria. Tingkat pertumbuhan populasi di negara itu adalah 0,86%. Tingkat migrasi diperkirakan pada 66,6 migran per 1000 populasi. Ancaman pemanasan global di Tuvalu belum menjadi motivasi dominan untuk migrasi karena orang Tuvalu tampaknya lebih memilih untuk terhidup di pulau-pulau itu dengan alasan gaya hidup, budaya, dan juga identitas. Dari tahun 1947 hingga tahun 1983, sejumlah orang Tuvaluan dari Vaitupu bermigrasi ke sebuah pulau di Fiji bernama Kiowa. Para pemukim dari Tuvalu diberi kewarganegaraan Fiji pada tahun 2005. Dalam beberapa tahun terakhir, Selandia Baru dan Australia telah menjadi tujuan utama migrasi atau pekerjaan musiman bagi warga Tuvalu. Tuvalu memiliki beberapa makanan tradisional yang meliputi pulaka, talas, pisang, sukun, dan berbagai olahan kelapa, serta makanan yang berasal dari laut. Tuvalu juga memiliki dua tarian tradisional utama, yaitu Whakanau untuk lelaki dan Oga untuk wanita. Penduduk Tuvalu juga memiliki kebiasaan unik tersendiri, yakni makan ikan mentah. Mereka sering menyebutnya dengan ocean restaurant. Tidak harafiah seperti restoran pada umumnya, melainkan makan ikan yang didapat langsung dari laut. Warga setempat sama sekali tidak mengolahnya terlebih dahulu. Tak ada pula tambahan saus atau bumbu. Berbeda dengan sashimi ala Jepang, penduduk Tuvalu biasa pergi ke pantai untuk memancing ikan. Cara memancing ini pun berbeda. Mereka hanya menggunakan seutas tali pancing, kemudian menceburkan setengah badan ke pantai. Saat ikan didapat, mereka langsung membersihkan ikan tersebut menggunakan sebuah pisau kecil dan langsung dimakan. Menurut mereka, ikan lebih enak kalau dimakan mentah. Dagingnya masih segar dan terasa manis. Perairan Tuvalu dipenuhi ikan tuna. Tak heran kuliner favorit mereka adalah ikan tuna mentah. Tuvalu memiliki wilayah seluas 25,9 km persegi. Beberapa pulaunya adalah atol yang berdanau air laut yang luas. Yang lainnya merupakan pulau karang dengan danau air laut kecil atau sama sekali tidak berdanau. Iklimnya panas dan lembap. Angin ribut dari barat biasa terjadi antara bulan November dan Februari. Curah hujannya besar tetapi tidak teratur sehingga sering menimbulkan kekurangan air bagi masyarakat Tuvalu. Tuvalu terpisah dari Tonga dan Samoa dan jarang berhubungan dengan bangsa Eropa sampai pencari budak bangsa Peru dan Australia menyerbu pulau-pulau itu di antara tahun 1850 dan 1870. Kepulauan itu menjadi bagian dari koloni Inggris, Kepulauan Gilbert dan Ellice pada tahun 1915. Namun, kepulauan itu masih tetap terpencil hingga Perang Dunia Kedua, ketika tempat itu dipakai sebagai pangkalan bagi penyerbuan terhadap Kepulauan Gilbert yang dikuasai oleh Jepang. Banyak orang bergabung dalam upaya memenangkan perang,
Pada tahun 1975, menjelang kemerdekaan tiba, Kepulauan Ellis memisahkan diri dari Kepulauan Gilbert dan mengganti namanya menjadi Tuvalu yang merdeka penuh pada tahun 1978. Gubernur jenderalnya adalah penduduk pribumi, yang mewakili Ratu Inggris bertindak sebagai kepala negara. Seorang Perdana Menteri yang diambil dari Dewan Legislatif bertindak sebagai kepala pemerintahan dan majelis penasehat yang anggotanya dipilih mengawasi berbagai kegiatan tempatan. Sekitar 97% dari 11.000 penduduk Tuvalu adalah penganut gereja Tuvalu. Semua 9 pulau Tuvalu meliputi daerah gabungan tanah 26 km persegi, memiliki kepala tradisional Alikis yang tergabung dalam gereja Tuvalu. Bangunan paling menonjol di Funafiti adalah Fetuao 5 atau Gereja Bintang Kejora, Gereja Tuvalu. Sebagian besar pengikut agama atau denominasi lain yang merupakan populasi kecil dari anggota Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Gereja Tuvalu Brethren atau denominasi Protestan Karismatik, Saksi-saksi Yehua, dan Katolik Roma yang biasa ditemukan di ibu kota Funafuti. Pengikut kecil dari kepercayaan Bahai juga ditemukan di Pulau Nanumea. Komunitas Katolik Roma dilayani oleh Missisui Luris dari Funafuti. Satu-satunya gereja Katolik adalah Gereja Teone di Faikaku. Ada juga sejumlah kecil Muslim, Baptis, anggota Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, dan ateis. Pada tahun 2010, Jamaah Muslim Ahmadiyah memiliki sekitar 50 anggota di negara ini, mewakili 0,5% dari seluruh populasi Tuvalu. Populasi Tuvalu adalah 11.000 jiwa pada perkiraan 2017, naik dari 10.837 jiwa pada sensus 2012. Pada 2017, berbagai denominasi setelah kekristenan membentuk kira-kira 99% dari populasi. Secara keseluruhan, kelompok agama terbesar adalah Gereja Tuvalu 97%, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 1,4%, Bahai 1%, dan semua agama atau denominasi lain 1%. Sudah 2 dari 9 pulau di Tuvalu berada di ambang kehancuran, kata pemerintah, ditelan oleh naiknya permukaan air laut dan erosi pantai. Sebagian besar pulau di negara itu ketinggiannya hanya 3 meter di atas permukaan laut, dan pada saat air pasang yang paling tinggi, pulau itu membentang hanya 20 meter. Saat badai, ombak menghantam pulau dari timur dan barat, melahap negara itu menurut penduduk setempat. Banyak yang berkata mereka dihantui mimpi buruk bahwa laut akan segera melahap mereka untuk selamanya. Dan ini bukan ketakutan yang jauh dari kenyataan, mungkin bahkan generasi berikutnya. Ilmuwan memperkirakan Tuvalu tidak akan bisa lagi dihuni dalam 50 hingga 100 tahun mendatang. Warga setempat mengatakan mereka merasa waktunya lebih cepat dari itu. UNDP menggolongkan Tuvalu sebagai negara miskin, terbelakang, yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Tanah yang berpori dan asin menyebabkan kesulitan di sepanjang pulau itu, di mana hampir tidak ada tanaman bisa dibudidayakan sama sekali. Tanaman makanan pokok, pulaka, hancur dan hasil panen buah-buahan dan sayuran yang berkurang. Makanan pokok Kepulauan Pasifik seperti talas dan singkong sekarang harus diimpor dengan biaya mahal. Begitu juga dengan sebagian besar kelompok makanan lainnya. Karena naiknya permukaan laut yang mencemari sumber air bawah tanah, Tuvalu sekarang hanya bergantung pada air hujan.
Padahal musim kering juga semakin sering terjadi. Bahkan jika penduduk setempat berhasil menanam sesuatu, tidak ada air hujan yang cukup untuk menyirami bahkan kebun yang paling kecil. Berbagai rencana untuk adaptasi perubahan iklim, termasuk pembangunan tangga laut, sudah dilakukan. Dewan kota setempat juga berencana untuk mereklamasi kembali daratan di selatan pulau, menaikkan permukaan tanah menjadi 10 meter di atas permukaan laut, dan membangun perumahan. Ini adalah rencana yang akan menelan biaya 206 juta dolar Australia, dan sejauh ini tidak ada yang bisa mendanai. Pilihan lain seperti membangun pulau terapung juga sedang dipertimbangkan. Evakuasi dan meninggalkan pulau-pulau itu adalah pilihan terakhir, tegas Perdana Menteri Tuvalu, Enel Sopoaga. Meskipun ia sering membahas dengan negara-negara tetangganya di Pasifik bahwa Tuvalu akan menjadi pengungsi akibat perubahan iklim pertama di dunia. Tuvalu adalah negara dengan alam yang indah dan juga kaya akan budaya. Tetapi, keberadaan negara ini masih jarang diketahui oleh orang-orang yang ada di seluruh dunia, sehingga membuat negara ini menjadi negara yang paling jarang dikunjungi oleh turis-turis luar. Dengan menjadi negara yang paling kadang dikunjungi di seluruh dunia, Tuvalu memiliki kesan tersendiri yang membuat orang-orang penasaran dan juga menarik minat mereka terhadap negara tersebut. Orang-orang yang tertarik dengan Tuvalu pun datang langsung untuk melihat bagaimana negara itu. Beberapa orang bahkan membagikan kisah perjalanan mereka ketika berada di Tuvalu di channel YouTube pribadi mereka. Mereka semua juga mengatakan satu hal yang sama, yaitu berada di Tuvalu sangat menyenangkan. Beberapa orang atau YouTuber yang membagikan kisah mereka saat berada di Tuvalu antara lain adalah A Perez Voyages. This is awesome. People ask me, "Are you here for a meeting in Tuvalu?" And I'm like, "No, I'm just here." They laugh when I say I have a meeting with Tuvalu. But here just as a tourist, seeing Tuvalu and experiencing the culture as best I can. 3 words that I can say: I made it. Counting Countries. Drubinski. 1, 2, 3. Welcome to Tuvalu! Another day, another country in the Pacific Islands that I'm lucky to visit. This one, though, might be the most unknown of them all. Tuvalu! I surveyed 29,000 people on Instagram, and 71% said they had never heard of Tuvalu. That's pretty absurd, considering that they're a real sovereign country with voting power in the UN. Tuvalu. Tuvalu. The name itself makes me curious. Wait. So Tuvalu. Tuvalu. But an American would say Tuvalu. Dan Yes Theory. Bar walking is waving and saying hi. Already just first impressions, like, love this place. Are there a lot of tourists here? Hey, are you a tourist? Yeah. Just came today? Yeah. Is that funny to you? Oh my. But how did you get? How did I find Tuvalu? Yeah. I googled what's the least visited country in the world, and then I found Tuvalu, and so I was like, oh, I have to go and see it. I've been on this island for about 4 hours now, and I still haven't seen a single other tourist. Half a chicken. Wow, thank you.
It is sunset time, which means the locals have taken over the airstrip and turned it into their soccer field, their volleyball field, and all sorts of different activities going on right now. I think I've spotted my first tourists on the entire island. Hi, I'm Thomas. Thomas, I'm Sarah. Good to meet you, Sarah. Come sweaty. That's all good, Thomas. You're on our tank, which is this side we're going. Let's ride home. Let's go. I'll take you anywhere you wanna go. Tuvalu adalah tempat dan negara yang indah yang dihuni oleh orang-orang yang juga ramah. Tetapi negara ini terancam dapat menghilang karena perubahan iklim yang sangat ekstrim yang dapat menenggelamkan semua pulau-pulau yang ada di negara tersebut dalam beberapa dekade ke depan. Jika perubahan iklim ekstrim ini terus berlanjut, maka para penduduk Tuvalu harus meninggalkan rumah-rumah mereka dan bermigrasi ke negara lainnya. Tuvalu adalah tempat yang sangat indah. Akan sangat disayangkan jika negara seindah ini tenggelam dan menghilang begitu saja dari muka bumi ini.